Yamaha MT Horas Yamaha MT25 Street Tracker. Hari ini kita mau ngomongin Yamaha MT25, konsepnya Street Tracker. Kebetulan customernya ketemu sama tim Bata Custom itu di ajang event Tumpak Blak tahun lalu. Nah, Yamaha MT25 ini punya konsep Street Tracker. Ownernya sebenarnya minta ke tim Bata Custom itu yang penting motornya nggak terlihat lebar gitu. Jadi kebetulan ownernya badannya punya tinggi sekitar 165 lah, dan nggak gemuk-gemuk amat, gue nggak tahu beratnya berapa. Nah, dia mau motornya tuh slim. Jadi konsep yang ditawarkan adalah Street Tracker. Nah, kebetulan waktu itu desas-desusnya Yamaha mau ngeluarin Yamaha XSR 155. Jadi kalau yang gue lihat sih kayaknya cocok nih kalau misalkan bentuk-bentuknya agak-agak mirip-mirip XSR gitu ya, sport heritage, modern klasik, cuman di basic engine MT25. Pada saat proses penggarapan, seperti biasa kita naikkan dulu kaki-kaki, kita garap dulu kaki-kaki, terus garap sasis, baru garap bodywork gitu ya. Sebenarnya concern yang terbesar dari ownernya sih ada di bentuk tangki gitu. Nah, tangki dari si Yamaha MT25 ini dia minta seslim mungkin, sekecil mungkin gitu. Sedangkan sasis di bawah tangkinya si Yamaha MT25 itu cukup lebar. Nah, jadi gimana caranya kita ngakalin supaya tangkinya tetap kecil, cuman sasisnya nggak terlalu kedodoran gitu. Nah, proses penggarapan tangki si Yamaha MT25 ini kita molding pakai styrofoam. Molding pakai styrofoam itu sebenarnya plus minus sih. Kalau pakai styrofoam itu enaknya dia cukup solid sih, tapi memang agak sedikit banyak berantakan gitu. Jadi lalu harus effort untuk beresinnya. Nah, si tangki ini setelah saya di molding, baru kita bikin platnya. Tangkinya kebetulan kita pakai plat galvanis 1,2 mm yang tutup tangki, dan fuel pumpnya tetap menggunakan standarnya Yamaha MT25. Nah, itu sempat dua kali perubahan karena pada saat molding yang pertama bentuknya terlalu besar dan dia minta dikecilin sedikit sampai dapat si posisi dan porsi tangki yang cocok sama si ownernya. Oke, nah kebetulan di kompartemen sasis belakang yang isinya adalah kompartemen kelistrikan gitu ya, itu bentuknya kan padat banget kalau Yamaha MT25. Part kelistrikannya cukup banyak kalau menurut gua. Ada bendik, ada aki, ada sensor kemiringan, terus ada ECU, ada relay, ada box sikring, dan menurut gua semuanya ada di situ dan placementnya juga harus pas. Sedangkan kunci joknya nih, untuk membuka joknya si Yamaha MT25 ini, gue mau tetap mempertahankan bukanya tetap pakai kunci standarnya. Jadi ada tambah lagi kabel di dalam situ, kabel untuk si jok, kabel mekanis. Jadi menurut gue kendala yang lumayan menyulitkan untuk placement si kabel bukaan jok itu. Gitu. Oke, ini bagian yang paling membosankan nih. Spesifikasi Yamaha MT25. Mulai dari kaki-kaki dulu ya. Untuk bagian tromol itu pakai custom lah istilahnya. Custom dari velg bawaannya si MT25. Bentuk velg aslinya kan velg palang ya, velg racing. Itu dipotong, jari-jarinya diambil tengahnya doang. Terus itu jadi tromol depan dan tromol belakang gitu ya. Terus dibubut, dibikin ada lubang untuk jari-jarinya. Karena velgnya pakai velg tipe yang jari-jari. Nah, untuk yang depan tromolnya sengaja nih dibikin dudukan cakramnya dua, kiri dan kanan. Kan aslinya cakramnya cuma sebelah doang nih, di kanan doang. Karena cakramnya ada kanan dan kiri, shocknya juga harus dibikin ada dudukan untuk si kalipernya juga. Oke, terus velgnya pakai Virosi, yang depan 17.3 inch, yang belakang 17.350 inch. Terus bannya depan itu pakai Aspira Sportivo, ukurannya 130/70 ring 17. Yang belakang pakai
Battlex Bridgestone S21, ukurannya 150/70 ring 17. Swing arm tetap pakai standar, shock belakang tetap pakai standar. Masuk ke sasis. Nah, sasis ini custom by Bata Custom. Kita garap dari sasis tengah ke belakang. Sasis belakang itu kita garap sesuai gambar, sesuai konsep, biar si joknya itu lebih turun gitu posisinya, biar agak rata dengan posisi tangki. Oke, masuk ke bodyworks. Bodyworks itu kita pakai bahan plat galvanis 1,2 mm. Yang dikerjakan bodyworks itu ada tangki, ada spakbor depan, ada side panel, ada kita bikin aksen sedikit kayak si XSR 155, cuman bentuknya beda gitu ya, di bodi belakang biar ada aksennya. Terus di depan kita bikinin small fairing, bukan small fairing sih, lebih ke cover headlamp, atau kami di Bata Custom biasanya nyebutnya hijab gitu ya, hijab lampu. Oh ya, ada shroud juga di bagian depan, minimalis gitu bentuknya. Terus kita pakein aksen pakai plat aluminium juga 3 mili. Terus ada skid plate pelindung engine di bawah. Kita bikinin juga cover radiator pakai bahan aluminium tebal 3 mili. Kita bentuk sesuai kreativitas. Kita bentuk sesuai konsep. Nah, untuk bagian aksesoris, headlamp pakai daymaker yang ukurannya 7 inch, terus lampu sen depan belakang LED. Nah, untuk yang stop lamp belakang, lampunya sebenarnya lampu stop lamp dan lampu sen itu integrated jadi satu. Cuman bentuknya bukan bentuk yang kebanyakan dipakai nih, yang LED stripe gitu yang masuk ke sasis. Ini bentuk lampunya mirip-mirip kayak bentuk-bentuk lampu motor cross atau supermoto gitu kalau nggak salah. Jadi lebih sport aja, lebih racy gitu. Cuman nggak terlalu jelimet bentuknya. Nah, untuk speedometer tetap mempertahankan aslinya, karena kalau motor injeksi kita lebih memikirkan fungsionalnya gitu. Jadi kalau speedometernya tetap pakai standar, meminimalisir kemungkinan terjadinya error, kemungkinan terjadinya malfungsi. Dan kebetulan bentuk speedometernya masih oke, masih masuk dengan konsep dan super cool. Oke, buat yang udah nggak sabar, kita langsung nonton videonya. Gimana? Ada yang kurang nggak di motornya? Atau udah oke? Tinggalin di kolom komentar supaya kami bisa lebih improve lagi, bisa lebih berkembang lagi. Masukan dari kalian itu berguna buat kami semua. Oke, segitu dulu video untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video Bata Custom selanjutnya. Nungguin ya. Dah.